satupun dapat gantikan kau dari hidupku. Ku sembah kau ya Rajaku, segala yang ada ku persembahkan. Kau yang layak, sangat layak. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Selamat pagi ini Tuhan, Engkau sudah menuntun langkah kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk kembali melayani Engkau, untuk kembali memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa, bila mana pagi ini kami berdiri di tempat ini Tuhan. Itu semua bukan kekuatan kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, yang Kau sudah berikan kepada kami. Biar kami juga belajar mengasihi Engkau Tuhan dengan senang hati, dengan senang jiwa kami Tuhan. Hamba percaya pagi ini Tuhan, biar Engkau penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu, penuhilah ruangan ini dengan kuasa-Mu Yesus Kristus, yang mau datang menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Segala hormat dan pengagunganku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Tolak kanan kirinya, hari ini kamu akan diberkati. Yo, salaman satu dengan yang lainnya. Hari ini kamu diberkati. Yo, salam satu dengan yang lainnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang baik, Bapak. Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Raja di atas segalanya. Hari ini kita bersyukur kalau kita ada semua akan berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini yang selalu menyembuhkan. Terima kasih Bapak atas anugerah yang besar bagi kami. Alam semesta
Tuhan, Engkau menguduskan hati dan pikiran kami. Amin, amin. Sehingga kami Tuhan boleh memuji Haleluya. Tuhan. Sehingga melayakkan kami menjadi hamba yang setia Yes. di hadapan Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa kebutuhan mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa beban mereka. Haleluya. Tapi Engkau Tuhan yang lebih tahu Amin. apa yang kami alami pada saat ini Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, boleh terjadi kelepasan, boleh terjadi Haleluya. kesembuhan, boleh terjadi Tuhan peneguhan iman di tempat ini. Tuhan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi hambamu, menguduskan hambamu. Biarlah Tuhan isi hati Tuhan yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Masih semangat? Bilang kanan kirinya tetap semangat. Tuhan ada kuasa.
Kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kita tahu dengan iman percaya kita, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada nama lain di bawah langit ini selain Yesus yang bertakhta dalam kehidupan kita, yang berkuasa, yang selalu memberikan kehidupan bagi kita, selalu menyertai kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Bapa. Glory, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu kurang maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan sekali ini lagi, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Segala keadaan, waktu berlalu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru
hadir Tuhan. Amin. Bahkan Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Sementara Tuhan firman-Mu akan disampaikan, sebagai pakai dan urapi hamba-Mu, dan izinkan benih firman Tuhan berjatuh di hati kami yang subur, dan izinkan berakar bertumbuh berbuah untuk hormat dan bagi nama-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, berkati setiap kami, dan kami pulang dari tempat ini, hidup kami diberkati oleh firman-Mu. Dan semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama semua kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Senang sekali Bapak Ibu bisa berjumpa dengan saudara, dan terima kasih kepada Bapak Gembala di mana saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, tentunya kita di dalam Kristus kita punya kebanggaan sendiri. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena di dalam Kristus saudara dan saya memiliki yang namanya pengharapan akan keselamatan. Amin. Ya. Dan yang tentunya kita sudah terima di dalam Kristus. Nah, kasih karunia Bapak Ibu, kasih karunia atau anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, yaitu lewat penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, yang agung. Amin. Maka kita sekarang adalah orang-orang yang percaya, ya, diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Dan lewat penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya dipandang benar di hadapan Bapa. Amin. Amin. Karena apa? Karena percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya sekarang kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita membaca Alkitab, maka iman itu didefinisikan menjadi 3 macam. Ya, kalau kita baca Alkitab, maka iman itu didefinisikan menjadi 3 macam. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu iman atau kepercayaan kepada hal-hal di dalam sejarah. Jadi apapun yang dicatat di dalam Alkitab, ya, saya percaya saudara dan saya kita semua percaya. Yang setuju katakan amin. 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 Kenapa? Sebab Bapak Ibu ada banyak orang, ya, tidak semua orang percaya, ya, apa yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi tidak semua orang percaya apa yang dicatat dalam Alkitab. Mungkin juga mereka bertanya-tanya Bapak Ibu, ya, betul nggak sih cerita di dalam Alkitab itu betul-betul terjadi nggak? Ada loh orang nggak percaya, Bro, dan bertanya. Contoh misalnya cerita tentang Musa membelah laut. Ada orang bertanya Bapak Ibu, betul nggak sih, ya, masa sih pakai tongkat laut bisa terbelah menjadi 2? Tapi saya percaya saudara dan saya kita percaya apa yang Alkitab katakan. Dan setuju kita kami. Karena tidak semua orang percaya, ya, apa yang dicatat di dalam Alkitab. Ada juga tentang kisah kelahiran Yesus Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua percaya. Amin. Ada banyak orang meragukan saudaraku dan tidak mempercayai, ya, bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Mereka bertanya, benar gak sih? Lalu apa? Lalu cerita tentang Yesus berjalan di atas air Bapak Ibu. Ya, ada orang gak percaya, benar gak sih kok Yesus bisa berjalan di atas air? Tapi saya percaya, saudara dan saya, kita percaya apa yang Alkitab katakan. Amin. Lalu tentang Yesus lahir, ya, Yesus disalibkan, Yesus mati, ya, kemudian dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga. Ada juga orang gak percaya, bertanya, benar gak sih cerita itu? Nah, saudaraku, semua itu yang dicatat dalam Alkitab, ya, saudara dan saya butuh yang namanya iman. Amin. Ya, kita butuh iman sehingga kita percaya. Saudara dan saya butuh iman untuk bisa percaya apa yang Alkitab katakan. Amin. Bahwa Yesus pernah lahir, kita percaya. Yesus mati, Yesus disalibkan, kita percaya. Dia dikuburkan, kita percaya. Hari ketiga, dia bangkit. Lalu dia naik ke surga yang akan kita peringati hari Kamis akan mendatang. Dan apa? Kita percaya Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Dibutuhkan iman Bapak Ibu untuk percaya. Tidak melihat, tapi kita percaya. Nah, semua orang, termasuk saudara dan saya, butuh iman untuk percaya apa yang Alkitab katakan. Amin. Ya, kita percaya kepada hal-hal di dalam Alkitab, sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini nggak dongeng,
cerita nyata, kisah nyata. Kenapa? Karena tidak semua orang percaya Bapak Ibu apa yang Alkitab katakan. Tetapi kalau saudara dan saya percaya 100% yang Alkitab ceritakan, apa saja saudara percaya, itu namanya saya sebut historical faith. Ya, yang kedua Bapak Ibu, ya, iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sebut namanya practical faith. Contohnya begini, misalnya ada yang sakit, ya, lalu saudara berdoa, saudara berkata, saya beriman, Tuhan pasti sembuhkan saya. Amin. Itu namanya iman dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa bilang begini, mati habis perkara. Justru mati dimulainya perkara dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, selama saudara masih hidup di dunia ini, itulah pilihan manusia. Terima keselamatan yang kekal atau kematian yang kekal. Beda dengan hewan Bapak Ibu. Hewan mati habis perkara. Betul? Tikus kelindas motor mati habis perkara. Ayam dipotong-potong jadi sate habis perkara. Babi dipotong-potong jadi locong habis perkara. Sapi dipotong-potong jadi rendang habis perkara. Tapi manusia mati kan gak langsung selesai, kan gak habis perkara, masih berurusan dengan manusia mati. Perhatikan, tubuh bisa hancur, tapi jiwanya kekal. Makanya Bapak Ibu, ada kehidupan setelah kematian. Lalu setelah mati, manusia menuju kemana? Itu persoalannya. Setelah kita mati, tujuannya kemana? Ke neraka yang kekal atau surga yang kekal? Makanya dibutuhkan iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya setelah kita mati, tidak binasa di neraka selamanya, tapi kita mengalami hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu namanya iman yang menyelamatkan, atau saya sebut dengan kata saving faith. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini yang saya ingin bahas, yang ingin saya sampaikan adalah iman dan keselamatan. Iman yang membawa saudara dan saya selamat. Iman yang membuat saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, Alkitab katakan supaya manusia bisa diselamatkan, caranya cuma satu Bapak Ibu. Alkitab katakan supaya saudara dan saya, orang-orang percaya bisa diselamatkan, caranya cuma satu. Yaitu apa? Kita harus beriman dan tentunya beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Coba kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Roma pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Tolong dibuka. Roma, ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegang? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Lalu ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Alkitab katakan dengan jelas, bukan berdasarkan perbuatan, tapi Alkitab katakan berdasarkan iman. Saudara dan saya, kita dibenarkan. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu, saudara dan saya diselamatkan karena iman. Amin. Percaya kepada Amin. Yesus Kristus. Coba kita lihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tolong dibuka. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Alkitab katakan manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi Alkitab katakan dengan jelas kepada saudara dan saya, hanya
ada orang yang memegangkan diri. Alkitab katakan dengan jelas kepada saudara dan saya bahwa manusia diselamatkan semata-mata karena kasih karunia lewat iman percaya kita kepada Yesus. Amin. Coba perhatikan kalimat yang berkata kasih karunia. Kasih karunia. Apa arti kasih karunia, Bapak? Kasih karunia itu artinya suatu pemberian di mana yang menerimanya itu sebetulnya nggak layak. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak pantas, Bapak Ibu. Kita nggak layak untuk menerima. Itulah namanya kasih karunia, anugerah buat saudara dan saya. Diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Saya katakan bahwa sebetulnya saudara dan saya kita nggak layak, saudara. Tapi itulah namanya anugerah. Itulah grace yang terbesar dalam kehidupan manusia. Kita menerima anugerah lewat iman. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan keselamatan ya bukan karena usaha manusia. Kita bisa diselamatkan bukan karena amal kebaikan kita. Kita bisa diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen. Kita bisa diselamatkan bukan karena kita ini punya agama. Kita bisa diselamatkan bukan karena kita ini punya kesalehan. Enggak, saudara. Alkitab katakan saudara dan saya diselamatkan itu semua semata-mata karena kasih karunia. Amin. Manusia, karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab katakan itu bagaikan kain kotor. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang bilang begini ya, makanya saya sangat prihatin kalau ada orang Kristen ngomong begini, Pak, semua agama itu sama, Pak. Saudaraku, kalau ada orang Kristen berkata bahwa semua agama itu sama, berarti dia tidak mengerti firman Tuhan. Kalau Kristen sama dengan agama lain, nggak perlu yang namanya amanat agung. Kalau Kristen sama dengan agama lain, Yesus nggak perlu lahir di dalam dunia ini. Kalau Kristen sama dengan agama lain, Yesus tidak perlu dimati kayu salib, dia tidak perlu mati, dia tidak perlu digantung, dia tidak perlu bangkit, dia tidak perlu naik ke surga, karena agama sama. Kekristenan bukan agama. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, Pak, semua agama sama, berarti dia tidak mengerti firman Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena amal kebaikan. Saudara dan saya diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Amin. Kalau kekristenan sama dengan agama, nggak perlu amanat agung, nggak perlu ada sinode, nggak perlu sekolah tinggi teologi, karena agama sama. Kekristenan bukan agama. Amin. Jadi kalau bicara tentang keselamatan, berarti karena iman, percaya kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, beriman yang benar itu seperti apa? Ini penting, Bapak. Ya, beriman yang benar itu seperti apa? Nah, banyak orang Kristen merasa sudah beriman. Banyak orang merasa bahwa dia sudah beriman. Kalau saudara tanya dengan orang-orang yang ada di luar sana, kamu beriman enggak? Jawaban mereka pasti beriman. Pertanyaannya, beriman kepada siapa dulu? Betul? Coba saudara tanya sama orang-orang Kristen yang ada di dalam penjara, yang di penjara. Tanya, belum tentu beriman. Ini yang akan kita bahas. Banyak orang mengira bahwa mereka sudah beriman, tapi belum tentu beriman. Jadi pertanyaan begini, kalau begitu, beriman yang benar itu seperti apa dong? Ini yang kita bahas. Kalau begitu, beriman yang benar itu seperti apa? Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya nggak akan panjang lebar, Bapak. Coba kita cek diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah saya sudah punya iman? Atau apakah saya sudah sungguh-sungguh beriman dengan benar nggak selama ini? Jangan sampai Bapak Ibu saudara keluar masuk gereja, kita sudah jadi Kristen, kita mengira bahwa kita sudah beriman, tetapi kenyataannya kita tidak beriman. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya tidak bicara soal kepercayaan
hal-hal di dalam sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Saya percaya kita semua yakin dan percaya. Atau yang kedua, saya tidak akan bicara tentang iman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang saya ingin bahas adalah mengenai iman yang membawa manusia kepada keselamatan. Iman yang membawa saudara dan saya kepada keselamatan. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, ingat Bapak Ibu, iman adalah kepercayaan yang didasarkan kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Jadi percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan, itu namanya beriman. Yang setuju katakan amin. Ya, contoh begini Bapak Ibu. Saudaraku, seringkali kalau lagi musim hujan di Jakarta ataupun di Tangerang Bapak Ibu, saya tinggal di Tangerang, di Jakarta di Kalideres. Anggaplah waktu itu hujan. Lalu saudara naik motor. Dan memang mungkin saudara lihat situasinya nggak mungkin karena memang mungkin airnya sangat dalam, ya, sangat tinggi, ya. Lalu saudara terobos nekat. Saudara bilang begini, beriman saja, pasti banjir surut. Begitu saudara terobos, ternyata nggak surut, tapi motor mau. Lalu saudara kecewa. Tidak pernah. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa iman itu harus didasari oleh janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjanji, itu namanya nekat. Betul? Coba lihat Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 15. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara perhatikan, Tuhan berfirman kepada Abraham dan Abraham artinya apa? Percaya, beriman itu harus didasari oleh firman Tuhan. Amin. Coba kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu harus berhubungan dengan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara dalam konteks keselamatan, ya, kalau kita bicara dalam konteks keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, beriman itu artinya percaya apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Jadi pada waktu Alkitab berkata bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, percaya nggak? Percaya nggak? Saudara percaya nggak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah? Amin. Karena ada dasar ayatnya. Amin. Lalu Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena ada dasar ayatnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, Alkitab juga berkata bahwa Yesus lahir ke dunia ini, mati di kayu salib, tergantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ketiga Dia bangkit, naik ke surga, dan Dia akan datang ke dalam dunia ini menjadi hakim di akhir zaman. Saudara percaya nggak? Percaya. Karena ada dasar ayat. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini saya mau tekankan bahwa beriman itu adalah percaya kepada segala sesuatu yang Alkitab katakan tentang Yesus. Yang setuju katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara percaya sesuatu tentang Yesus, tapi hal yang lain yang Alkitab katakan tentang Yesus saudara nggak percaya, itu artinya saudara belum beriman. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau saudara percaya sesuatu tentang Yesus, tapi hal yang lain yang Alkitab katakan tentang Yesus saudara tidak percaya, artinya saudara belum beriman. Contoh Bapak Ibu, kalau ada orang percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau orang itu nggak percaya Yesus Sang Firman menjadi manusia, itu salah iman. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep? Yesus Allah menjadi manusia.
Amin. Tapi nggak percaya Yesus mati, nggak percaya Yesus bangkit, nggak percaya Yesus naik ke surga, nggak percaya Yesus akan datang kedua kali, itu bukan beriman. Beriman itu harus percaya Yesus lahir, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali. Dan Dia Allah yang menjadi manusia. Amin. Amin. Kita pastikan harus percaya seperti itu. Bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus. Perhatikan kalimat saya. Iman yang benar bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi percaya kepada Yesus 100%. Percaya kepada Yesus, bukan hanya tahu tentang Yesus. Amin. Alkitab, perhatikan, memberikan banyak informasi tentang Yesus, dan kita harus percaya akan hal itu. Saya ulangi Bapak Ibu, iman yang benar bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi iman yang benar percaya kepada Yesus 100% adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Coba kita lihat Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 3. Tolong dibuka. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Berarti Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman Allah, pencipta dunia ini. Percaya? Ada dasarnya. Coba lihat Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal pertama ayat 14. Ayat 14. Ayo, tolong ya. Yohanes pasal pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Yesus menjadi manusia. Saudara percaya tentang semua ini? Amin. Amin. Percaya karena ada dalilnya. Coba lihat Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Yesus mati untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Percaya nggak? Percaya karena ada ayatnya, karena ada dalilnya. Kalau begitu Bapak Ibu, saudara percaya yang Alkitab katakan tentang Yesus, percaya tentang itu belum tentu percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri. Ya? Nah, saudaraku, kita akan masuk lebih dalam. Jadi bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi jadikan Yesus itu menjadi pusat iman kepercayaan saudara dan saya. Di situ dikatakan dengan jelas, Yesus percaya kepadanya, berarti percaya kepada Yesus. Percaya kepadaku, berarti percaya kepada Yesus. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Yang nanti saudara baca. Berarti apa? Beriman itu bukan soal hanya percaya tentang Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Beriman itu bukan soal hanya percaya tentang Yesus, tapi harus percaya kepada Yesus. Amin. Bukan sekedar tahu tentang Yesus, tapi beriman, percaya 100% kepada Yesus. Beda gak saudara? Percaya tentang Yesus dengan percaya kepada Yesus. Beda gak? Beda. Banyak orang tahu tentang Yesus, tapi belum tentu percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita tahu tentang Yesus, tapi kita nggak percaya kepada Yesus? Contoh begini Bapak, tentang Yesus, tapi berapa banyak orang yang nggak mau percaya kepada Yesus? Itu sebabnya Bapak Ibu, siang hari ini mari kita beriman dengan benar. Bukan hanya tahu tentang Yesus, cuma percaya kepada Yesus, tapi kita sungguh-sungguh percaya kepada
kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Kita percaya kepada objeknya, tujuannya, sasarannya yang ingin dicapai. Jangan sampai saudara bertahun-tahun jadi Kristen, keluar masuk gereja, cuma tahu tentang Yesus, tapi saudara tidak percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau semua saudara yang ada di tempat ini percaya kepada semua hal yang dicatat Alkitab, itu luar biasa. Ada banyak orang Bapak Ibu percaya Yesus tabib yang ajaib. Percaya Yesus, mereka tahu Yesus itu tabib yang ajaib. Mereka tahu Yesus berkuasa untuk membuat orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup memulihkan masalah manusia. Mereka tahu Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup memulihkan ekonomi mereka. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup memulihkan keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan rumah tangga. Apa sajalah mereka tahu. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Saya kasih tahu. Saudara boleh yakin percaya apa saja yang Alkitab katakan, bahkan mujizat-mujizat. Saudara tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus itu, orang itu tidak bisa diselamatkan. Orang cuma tahu Yesus, tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia mati bagi kita. Kalau cuma tahu tapi tidak percaya kepada Yesus, tidak bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Saudaraku perhatikan, tadi lagu berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus punya Kristus di dalam hidup kita. Kita percaya, kita beriman kepada Yesus, baru bisa diselamatkan. Jadi pastikan Bapak Ibu kita bukannya sekedar tahu, tapi kita harus percaya kepada Yesus. Kita jangan hanya sekedar tahu mujizat yang Yesus lakukan, tapi kita harus hari ini Bapak Ibu, ya, orang hanya tahu tentang Yesus. Dia tabib di atas segala tabib. Dia dokter di atas segala dokter. Orang banyak tahu Yesus melakukan mujizat. Orang cuma tahu, ya, Yesus itu penolong dalam kesesakan. Tapi berapa banyak orang yang mau percaya kepada Yesus, bahwa Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Coba lihat Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena ini dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Alkitab katakan apa? Menjadi jalan pendamaian. Ingat Bapak Ibu, tidak percaya kepada Yesus tidak didamaikan dengan Tuhan. Berarti apa? Seterunya Allah. Semua orang yang tidak percaya kepada Yesus, Alkitab katakan Roma pasal 5 ayat 10, itu menjadi seteru Allah. Hanya melalui Yesus Kristus, saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Jadi iman yang menyelamatkan harus ada di dalam darah Yesus. Dan kita punya bulan kemarin, Dia rela mati, tergantung di kayu salib. Jadi iman yang menyelamatkan harus dalam darah Yesus. Jadi artinya apa? Bahwa keselamatan itu ada kaitannya dengan kayu salib. Dia curahkan darahnya buat saudara dan saya. Jadi kalau hari ini saudara percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, kita harus percaya kepada Yesus, bukan cuma tahu tentang Yesus. Pastikan hari ini Bapak Ibu bahwa saudara percaya kepada Yesus, bukan cuma tahu tentang Yesus. Jadi iman yang benar
bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, bukan hanya soal percaya tentang Yesus, tapi iman yang berala percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita pertahankan iman kita terus dengan benar. Amin. Terus percaya kepada Yesus selama-lamanya. Kan tadi lagu, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Saya kasih tahu, seberat apapun masalah yang kau hadapi, kesulitan apa yang kau hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Ingat Bapak Ibu, tadi pemimpin pujian katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Pasti benar. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bertepuk tangan bagi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, jangan gadaikan imanmu. Jangan jual imanmu. Jangan berpaling dari Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Ya, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian.
Yohanes, dikuatkan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Paulus-Go Bapa. Kami percaya Engkau yang akan memberkatinya Bapa. Engkau yang akan memberikan urapan yang baru dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam pekerjaannya Bapa. Engkau berkati dia berlimpah-limpah Bapa. Dimanapun dia berada, Engkau selalu memberkatinya Bapa. Percaya Tuhan, firman pada siang ini menguatkan kami semua ya Bapa, mengajarkan kami sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah iman kami Bapa. Haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Paulus Bro ya. Haleluya. Tiba saatnya saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami semua berkumpul di tempat ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kami mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkatinya lebih lagi dalam pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati senantiasa. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Pengumuman sepekan untuk minggu depan. Ya, selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang pertama kali di GSDA Kanan ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sudahi ibadah raya kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Saya persilakan untuk kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.
naik ke surga ya Bapak. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Paulusco Tuhan. Ya terus Tuhan Kau berkati hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu Pak Pendeta Paulusco yang melayani Engkau, kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah engkau kepada engkau, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab ya hidup